Mandeling Natal juga sejauh ini apa yang Anda lihat dari kacamata polisi, apa yang paling mendominasi, yang paling banyak kasus-kasusnya di Mandeling Natal? Ya kalau kasus bang itu tertinggi kan narkoba bang, yang kedua tertinggi kasus penganiayaan bang, kemudian kasus termasuk kasus kekerasan penyelesaian anak. Sastrasi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Istata FM, Anda yang baru bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Kembali kami sampaikan Anda boleh berpartisipasi atau bertanya langsung sama Pak Kapolres lewat layanan SMS dan layanan WA kita di 0812 9172 1177, atau boleh Anda berkomentar di kolom komentar di live streaming kita di laman Facebook Radio Stat 102,6 FM Panyabungan. Makasih Pak Kapolres masih ada waktu di sini. Kami tahu memang di tengah kesibukan karena waktu terus berjalan, ini kami sita waktunya dulu Pak sebentar ya. Nah, berkarir di institusi kepolisian tentu harus siap dengan segala kondisi dan komando dari atasan gitu. Sudah ke daerah konflik, misalnya kalau ditugaskan ke daerah konflik apa saja misalnya ditugaskan, itu artinya kita siap gitu kan Pak? Iya Bang. Nah, sudah pernah bertugas di daerah konflik nih Pak? Ya, jadi kalau di Kalimantan Tengah loh Bang, itu kan dulu ada konflik etnis di sana Bang ya. Etnis ya, yang jadi Madura sama Madura dengan suku Dayak gitu ya. Itu kan tahun 2001 saya masuk ke sana, itu suasana pasca konflik. Namun suasana konflik itu masih ada, tapi alhamdulillah di sana masyarakat tuh cepat ya, mereka cepat untuk menjalankan komitmen mereka untuk berdamai itu cepat. Akhirnya selama saya di sana insya Allah kondusif gitu ya. Waktu itu sebagai apa waktu yang? Kalau di Kalimantan Tengah itu jabatan saya itu pertama perwira ini siaga di sana, Pamapta namanya, di Polres Barito Selatan. Kemudian saya itu menjadi Kasat Intel. Ada saya Kasat Intel itu 2 kali. Kemudian Kapolsek itu 2 kali. Kemudian terakhir di Polda. Dan setelah itu memang di daerah Kalimantan terus di Polres Barito itu ya? Tidak, saya pindah-pindah di Polres Barito Selatan, Polres Katingan, Polres Kapuas, kemudian di Polda. Itu suasananya seperti apa di Kalimantan dengan Sumatera Utara ini? Kalau di sana kan Bang ini Bang, jadi kan dia apa ya, masyarakat Dayak itu sangat welcome Bang dengan ini dengan orang pendatang, dengan pendatang sangat welcome beliau itu mereka gitu Bang. Sana kan masih hutan Bang ya, jadi masih masyarakat juga tidak terlalu banyak, hutannya luas gitu. Terus alamnya kaya lah, masih ada tambang, ada ikan, ada kayu misalnya gitu Bang, pertanian juga, jadi sangat ini gitu, Artinya dari Kamtibmasnya itu Kamtibmas bagus Bang, jadi masyarakat tuh komunikasinya bagus, kita sampai ke pelosok-pelosok juga komunikasi dengan kita tuh bagus masyarakat. Nah, hanya saja tadi ada konflik itu ya, itu kami catatan tersendiri bagi inilah bagi semua orang untuk seperti apa menjalankan kehidupan itu supaya saling menghargai, saling inilah supaya tidak ada konflik gitu Bang. Dan itu lama ya? Saya 8 tahun Bang. 8 tahun bisa muter-muter di Kalimantan keseluruhan atau Kalimantan Tengah saja. Muter 8 tahun ya, lama juga. Setelah itu saya sekolah 1 tahun, habis itu saya ke Papua. Di Papua itu? Di Papua saya di satu Polres Bang, di namanya Polres Mimika. Kalau orang kenal mungkin kalau ada PT Freeport di sana lah dia tempatnya. Tapi itu konfliknya lebih ini ya? Di sana konfliknya berbeda Bang. Di sana kan konfliknya konflik suku gitu Bang. Jadi di sana itu ada 7 suku di sana, 7 suku. Dan itulah yang kadang masyarakat kadang ada konflik lah di sana gitu. Itu yang kita yang banyak kita tangani lah gitu, konflik di masyarakat. Antara itu konflik sesama masyarakat Bang, masyarakat. Konflik dengan perusahaan itu juga kan sering kali nampak. Di PT Freeport misalnya kan memang ada gangguan stabilitas Kamtibmas gitu ya. Apalagi di sana misalnya ada gangguan terkait dengan gerakan separatis. Itu memang ada situasi khusus di sana Bang, gitu yang. Dan itu selalu dipantau ya. Keamanannya. Iya Bang, betul Bang. Itu yang menyita perjalanan ya. Artinya tuh ada rasa apa tuh perasaan ketika bertugas di daerah-daerah seperti itu? Ya, pas sampai di Papua kita rasa ini Bang ya, oh ya Indonesia luas gitu ya. Ada saudara kita yang
kalau di sana ada saudara kita di Pulau Papua seperti inilah, seperti itulah beliau itu saudara-saudara kita di sana. Jadi cara kita berkomunikasi juga ini kita perlu. Oh ternyata kita punya cara komunikasi lagi untuk menghadapi masyarakat Papua misalnya. Itu ada cara tersendiri. Dan itu semua dijalani penuh keikhlasan. Iya. Penuh tanggung jawab gitu. Iya bang, insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sesuatu yang tidak terlupakan di daerah yang dua tadi, termasuk yang di Papua gitu. Nah, kalau di Papua ini bang apa ya? Yang dibilang tidak terlupakan, ya pasti. Masyarakat welcome juga bang dengan juga kita, ya. Hanya saja kan perlu apa ya, perlu adaptasi maksudnya perlu untuk berkomunikasi mereka itu perlu dengan hati ya. Kalau di sana orang akan fitrah manusia itu misalkan dia pingin semua orang itu kalau dia perlakuan baik, dia juga insya Allah sih dia pasti dianggap itu baik gitu. Kira-kira gitu ini. Dihargai adat istiadat mereka. Iya. Mereka coba didengarkan aspirasinya itu, insya Allah mereka mau lah. Iya. Oke, baik. Nah, sebagai pengayom dan pemelihara ketertiban masyarakat Kantipmas ini kan. Sudah barang tentu polisi akan berhadapan dengan berbagai macam kasus gitu ya, atau tindak kriminal gitu. Dari semua yang dilalui, kasus apa yang paling menyita perhatian Pak Kapolres? Kalau semenjak menjadi polisi sampai sekarang. Kalau dulu bang di Kalimantan Tengah kita kan terkait dengan penegakan hukum tentang illegal logging. Illegal logging ya. Itu kan semenjak tahun 2001 sampai 2005 itu bang, ini kan sangat intens kita untuk menindak itu. Dinamika di lapangan tentu tidaklah mudah bang. Kadang kan ada misalnya resistensi misalnya dari pihak tertentu terhadap itu gitu kan. Jadi itu tantangan kita untuk ininya gitu. Artinya kasus-kasus dalam penertiban yang berkaitan dengan nafkah dan pendapatan masyarakat setempat itu ya. Itu bang. Jadi illegal lodging itu juga terkendalanya pasti terkait dengan masyarakat pasti bang. Di daerah tambang juga berarti seperti sama itu. Tambang juga begitu, pasti kaitan dengan hajat hidup ya orang banyak gitu. Tapi memang melanggar aturan. Tapi gimana supaya kita bijak menyikapi itu kan bang. Jadi ya kita harus melihat masalah itu lebih dari sisi yang lebih luas gitu ya. Jadi tidak hanya dari kacamata aturan saja. Kalau hanya aturan saja nanti kita ngabaikan yang lain, misalnya mengabaikan hak makan orang kan butuh hidup, butuh hajat. Tapi kan satu sisi aturan ini harus ditegakkan untuk kepentingan jangka panjang dan yang lebih luas juga gitu ya, lebih untuk kepentingan bangsa. Itu selalu yang dilakukan atau itu selalu yang Anda lakukan ketika mengambil sebuah tindakan dalam proses kasus gitu. Iya bang, itulah kalau untuk yang terkait dengan ini bang ya, kasus ya, seperti yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tentunya begitulah sikap kita. Kasus-kasus yang melibatkan orang banyak begitu, tidak personal gitu. Tidak personal, dia harus bijak lah. Kami juga melihat di media sosial bahwa Pak Kapolres ini mendapat apresiasi ketika menyikapi ada persoalan yang ada di Mampang. Tapi itu nanti kita bahas setelah menjadi Kapolres. Nah, sebelum dilantik menjadi Kapolres, dari data yang kami dapat gitu kan, Anda kan sebelumnya bertugas sebagai Kanit 4 Subdit Teror dan Radikal di Kamsus ya, Direktorat Keamanan Khusus. Ini Baintelkam Mabes Polri. Di sana tugasnya apa saja dan kasus apa yang ditangani nih sebenarnya nih? Iya. Kalau di sana bang kan kita kegiatannya intelijen bang ya, jadi intelijen ya. Sifatnya tertutup dan intinya sih permasalahan ini bang, apa namanya? Permasalahan adanya misalnya radikalisme yang berkembang gitu, kemudian gerakan terorisme yang berkembang. Seperti itulah ininya di sana tugasnya gitu. Nah, berarti kan Pak Kapolres ini sebenarnya dalam hal radikalisme, kemudian radikalisme lah. Ini menurut menurut dari analisa Intel gitu. Ini kan sudah katanya sudah terstruktur, itu benar nggak sih gerakan-gerakan seperti itu? Ya, yang pasti kan gerakan itu masih ada. Udah masif dia memang. Kalau dibilang masif sih mungkin pengaruhnya kali bang ya. Kalau secara ini mungkin enggak, tapi maksudnya pengaruhnya itu yang kita namanya antisipasi, kontra radikal. Jadi supaya masyarakat itu tidak terpengaruh oleh pemikiran yang sifatnya radikal. Apa yang dilakukan oleh pihak polisi misalnya dalam
Ya, artinya memberikan pencerahan bang ke masyarakat gitu bahwa apa ya istilahnya kembali sebenarnya kalau untuk apa namanya kita misalnya sebagai orang Indonesia ya kita kedepankanlah sifat-sifat apa namanya nilai-nilai ya. Misalnya gotong royong, kemudian toleransi gitu bang, seperti itulah ininya. Nah, gitu. Kalau di Madinah belum terkontaminasi. Insya Allah sih tidak lah, Insya Allah. Dari data atau intel. Ya, Insya Allah tidak. Mudah-mudahan. Insya Allah tidak. Insya Allah kita anti terhadap itu lah. Gitu ya. Kita orang religius di sini. Iya, Insya Allah. Bang, kalau kita kembali, kalau kita istilahnya mengamalkan ajaran Islam yang benar, agama kita, Insya Allah lah. Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam yang apa? Istilahnya selamat dan menyelamatkan. Nah, gitu. Menyelamatkan semua orang. Oke. Nah, ini nih pertanyaan, kita sudah masuk nih pada posisi sebagai Kapolres Mandailing Natal. Saya mau mengajak untuk bercerita Pak Kapolres bagaimana sebenarnya kondisi Kantimas kita di Mandailing Natal. Bagaimana rasanya terpilih menjadi orang nomor 1 gitu Pak. Ya. Kalau pakai istilahnya Merapi 1 gitu ya. Merapi 1. Di Mandailing Natal ini Pak. Pernah nggak terpikir akan sampai di titik ini Pak? Iya, secara ini Bang sebenarnya kan itu ini ya peluangnya ada gitu ya. Tapi secara ini ya itulah ternyata Allah takdirkan bisa jadi Kapolres di sini. Sebenarnya tidak pernah terbayang maksudnya kembali ke mana, ke Sumatera Utara gitu Bang. Kita mikirnya kembali ke Kalimantan misalnya gitu ya. Tapi ternyata di sini ya alhamdulillah. Sebelumnya setelah di Sumatera Utara di mana pertama kali? Di sini Bang, langsung dari Jakarta langsung ke Mandailing Natal. Berarti berkesan sekali Mandailing Natal. Iya, makanya pada saat tadi saya sampaikan saya rasanya seperti pulang kampung. Maksudnya kenapa? Karena kan istri saya juga baru Nasution gitu ya dari apa kalau nenek itu dari Pakantan, kalau kakek itu dari Lumbandolok gitu ya. Iya. Siabu ya. Iya, dari situ. Jadi satu kampung berarti dengan Pak Saud Usman. Iya, atoknya ini istri dari Lumbandolok. Pak Saud Usman. Iya, ibu nenek itu dari Pakantan. Nasution. Ya. Nah, setelah sampai pertama kali di Mandailing Natal sebagai polisi bertugas di Sumatera Utara pertama kali di Mandailing Natal. Ya. Apa kesan pertamanya nih? Pertama ini Bang, maksudnya suasana di sini saya lihat ini ya, maksudnya saya kira kekerabatan itu keluarga itu apa ya, jadi suasana yang akan kita hadapi terus di sini gitu. Yang itu mungkin kalau di kota besar kan sudah tidak ada lah Bang gitu. Sifat individualisme kalau di kota besar. Saking sibuknya ini kali ya, sibuk atau mungkin cara orang mengekspresikan kekerabatan kekeluargaan itu berbeda gitu. Ya. Jadi itu yang suasana itu yang tidak ada. Yang kami dapat sini malah di sini suasananya ini ya. Sini saudara semua. Ini Nasution semua. Jadi banyak saudara lah kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kalau dari adat gitu, Pak Kapolres ini anak boru loh. Anak boru. Dan tanggung jawabnya luar biasa. Tidak boleh tergores dan tidak boleh misalnya ada kekacauan karena memang tanggung jawab anak boru untuk mengamankan itu. Iya, makanya mungkin Bang itulah istilahnya, mungkin karena memang kami berdinas di Madinah juga kami awali dengan niat baik untuk itu. Posisi kami mungkin secara adat itulah anak boru itu Bang. Insyaallah lah apa-apa yang kami lakukan dalam hal tanggung jawab kami, insya Allah yang terbaik lah untuk Madinah. Itu. Gambarannya memang Mandailing Natal daerah yang religius, nyaman, damai, artinya sangat religiusitas gitu Pak, keagamaan. Nah, Mandailing Natal juga sejauh ini apa yang Anda lihat dari kacamata polisi, dari kacamata keamanan, tindak kriminalitas dan sebagainya? Apa yang paling mendominasi atau paling banyak kasus-kasusnya di Mandailing Natal ini? Iya, kalau kasus Bang itu tertinggi kan narkoba Bang ya. Narkoba termasuk tertinggi karena memang pengungkapan kasus itu terus kami lakukan karena kan termasuk kasus yang menjadi atensi Bapak Kapolda gitu Bang. Jadi tertinggi itu. Kemudian kedua tertinggi kasus penganiayaan Bang. Kemudian penganiayaan biasa gitu Bang. Jadi mungkin perkelahian antar masyarakat gitu. Kemudian kasus termasuk kasus kekerasan pelecehan anak terhadap anak itu termasuk pelecehan. Iya. Pelecehan terhadap anak, kekerasan terhadap anak itu banyak ya di sini. Iya, kasus ini Bang pelecehan seksual kan termasuk tinggi, itu jadi perhatian kami lah, nanti coba kita rumuskan. Kurang terekspos ini sepertinya nih. Iya, itu Bang, itu jadi memang nanti coba kita bangun komunikasi dengan stakeholder kemudian juga masyarakat, karena kalau kasus
anak ini kan apa ya, tentu kalau kami lihat dari data kami itu pengawasan orang tua itu sangat penting gitu. Apalagi dikala dengan situasi saat ini apa ya, orang sibuk dengan pola komunikasi orang beda gitu. Jadi ya peran pengawasan orang tua gitu. Beberapa kasus kami lihat karena pengawasan orang tua kurang ya. Ya itu. Kemudian ini Pak tadi kalau termasuk ya masih kategori banyaklah katakanlah kasus itu kriminal pelecehan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak. Boleh tahu nggak kira-kira ini jumlahnya seberapa sih banyaknya sekarang ini, ratusan, puluhan? Ya puluhan Bang, masih puluhan ya. Puluhan itu yang ditangani atau yang diproses secara hukum di pihak polisi? Iya, diproses oleh kita. Kalau menurut Pak Kapolres sendiri kasus itu masih banyak nggak yang belum terungkap atau tidak ada keinginan atau tidak ada rasa takut pihak korban untuk mengadukan secara hukum? Kalau kemungkinan tidak dilaporkan mungkin ada. Karena kan terkait dengan apa ya, itu kan psikologis ya masyarakat. Jadi makanya nanti coba kita rumuskan seperti apa yang efektif untuk menangani itu gitu Bang. Menangani dan mengantisipasinya. Iya, antisipasi. Ini lagi kan kita utamakan nanti pencegahan. Jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi kan ya misalnya seorang anak nih terjadi bagi dia itu kan akan merusak, akan menggores ada trauma yang berkepanjangan selama dia hidupnya gitu. Takutnya begitu, makanya pencegahan itu sangat penting. Nah, kasus ini kan sudah terprediksi, artinya kasus ini sudah terdeteksi banyak sekali. Pernah nggak ini dibicarakan di tingkat stakeholder, misalnya dengan bupati, dengan MUI, bagaimana cara mengatasinya? Karena memang sangat kontra sekali dari kondisi masyarakat Mandailing Natal yang religiusitas, adat istiadatnya kuat. Ternyata kasus pelecehan itu jadi kan gini Bang, jadi kejahatan itu kan tentu apa ya, apapun kejahatannya, mulai dari narkoba, kemudian penganiayaan, sampai dengan terhadap anak gitu ya. Nah, itu kan berawal dari ya kalau dari sisi religiusnya ya karena lemahnya iman kan gitu, tidak takut dosa mungkin kan kira-kira gitu Bang. Artinya sebenarnya pendekatan agama terkait itu saya kira penting penting sekali, perlu dan sangat utama gitu Bang, karena ya itu tadi kan prinsip kita mencegah itu kan lebih utama gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira program apa saja ini pernah nggak didiskusikan dengan atau disampaikan secara resmi, secara institusi disampaikan kepada pemerintah supaya bisa diantisipasi apa yang dilakukan, kemudian keterlibatan lembaga-lembaga lain untuk mengantisipasi itu? Nanti tentunya perlu pelibatan Komnas penanganan anak ya, gitu, Pemda, kemudian ya mungkin aktivis terkait anak gitu ya. Jadi perlulah nanti kita komunikasikan para tokoh gitu, para desa gitu ya. Jadi perlu nanti coba kita rumuskan seperti apa program pencegahan yang paling efektif seperti apa gitu Bang, menjaga anak-anak kita itu. Oke, baik Pak Kapolres, kita ke narkoba karena ini adalah yang paling banyak. Ini Madinah kan terkenal sebagai produsen, katanya sih. Apa namanya itu, produsen ganja. Nomor 2 se-Indonesia. Nomor 2 kan luar biasa prestasi itu, misalnya kan nomor 2. Sudah pula banyak upaya yang dilakukan pihak berwajib untuk memberantas ini, tapi sampai hari ini tetap eksis, tetap banyak kita lihat peredarannya. Kemudian masih banyak kita lihat, barusan tadi BNN kemarin itu ada menggerebek atau apa lagi di perjalanan di lintas Sumatera. Waktu kami wawancara juga sama Pak Ramlan gitu kan. Sekian gitu. Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik penanganan secara hukum atau pemberantasannya atau mengantisipasinya? Iya Bang, jadi untuk penegakan hukum sendiri itu kami tetap lakukan Bang. Jadi baru kemarin kami rilis ada 2 kasus. Pertama kasus ganja itu ada 8 kilogram. Itu kemudian ada kasus sabu juga. Jadi untuk ganja ini kan memang ada jadi image negatif ya bagi Madinah. Ya mudah-mudahan sih tidak ini yang dibayangkan orang ya. Saya kira tentang produksi ganja, saya kira mudah-mudahan itu tidaklah jadi begitu. Maksudnya bukan masyarakat itu memproduksi itu enggak, tapi mungkin ada oknum tertentu yang memang mengambil keuntungan di situ, menanam di situ dengan topografi Madinah nih yang pegunungan susah dijangkau, sehingga
leluasa lah mereka untuk beroperasi gitu ya. Tapi secara umum saya rasa masyarakat itu hanya oknum masyarakat saya kira. Mudah-mudahan begitu ininya Bang. Tapi yang pasti memang ganja memang ada dari kita, dan kami di awal kami di sini bulan Februari itu ada kami ungkap 2 hektar itu ini Bang, lahan ganja, dan termasuk pemiliknya ada. Itu dari proses hukum. Dan itu proses hukumnya pemiliknya ya. Iya. Nah, peredarannya seperti apa di sini? Kalau di sini Bang ada konsumsi lokal untuk anak-anak muda di sini gitu ya. Terus kemudian ada yang keluar daerah juga. Kemarin itu tadi ada orang yang kasus sabu itu diungkap, dia ternyata ke sini tuh mau ngambil ganja sekian kilo gitu. Nah, tapi dalam pas prosesnya itu dia karena mencurigai, kita tangkap ternyata ada sabu di ininya. Ya, jadi ganja tidak sempat dijemput oleh mereka gitu. Itu ada nggak kira-kira Pak mengantisipasi atau cara bagaimana polisi kepolisian itu untuk mengantisipasi dan tidak beredarnya secara lokal, karena memang kita realitanya misalnya itu kan pengkonsumsiannya juga banyak anak-anak gitu, remaja gitu kan, walaupun dia jenisnya ganja gitu. Kemudian ada lagi jenisnya yang paling sering digunakan itu lem kambing. Itu murah-murah. Itu anak-anak gitu loh Pak. Apa yang dilakukan Pak? Iya, saya kira ini Bang, kalau dari segi penegak hukum itulah yang kami lakukan. Jadi makanya saya bilang yang lebih esensi lagi sebenarnya adalah bagaimana mendidik generasi kita Bang, itu mendidik mulai dari peran orang tua, keluarga itu Bang, peran keluarga kita juga termasuk tetangga, lingkungan lah gitu, mendidik masyarakat supaya dia tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian semua masyarakat kalau berkomitmen itulah musuh bersama, insya Allah kan ruang gerak mereka terbatas. Kemudian ketiga, saya kira anak muda ini kan kalau dari angka itu Bang kan yang mayoritas itu kan anak-anak muda, dan dia kalau narkoba nih Bang itu orang yang justru tidak punya pekerjaan gitu. Jadi bertolak belakang ya antara dia menggunakan narkoba dengan ini gitu. Nah, jadi kami kira anak muda ini perlu diberi karena kan energinya besar, anak muda kan energinya sangat besar, jadi perlu disalurkan saya kira energi mereka dengan hal yang positif gitu. Jadi berarti mereka perlu banyak Pak event ya. Ya mungkin salah gitu. Mungkin event-event yang bisa gitu. Mereka sebagai ekspresi ini mereka, mungkin kebebasan mereka atau ekspresi jiwa muda mereka misalnya, saya kira itu perlu dipikirkan semua pihak gitu. Jadi tidak hanya dari sisi penegak hukum. Kalau penegak hukum saja ya penuhlah penjara. Tapi kalau dari sisi pencegahannya, kita anak-anak ini kita didik, jadi justru lahirlah generasi yang kreatif, yang produktif gitu Bang. Artinya pencegahan itu perlu ruang bagi para remaja kita untuk mengekspresi Bang. Energi mereka sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi itu yang perlu sangat positif sekali kegiatan-kegiatan olahraga dan segala macam. Olahraga, tapi kan perlu disiapkan fasilitasnya misalnya gitu. Ya mungkin secara mandiri boleh lah misalnya dari masing-masing lingkungan dia siapkanlah lapangan voli misalnya atau mungkin kalau anak muda kan mungkin senang yang menantang misalnya balapan, ya jangan balapan di jalan raya tapi jalannya di sirkuit misalnya. Mungkin mudah-mudahan ke depan bisa jadi pembalap andal. Ya, kalau ada misalnya sirkuit di Madinah misalnya, atau mungkin ada gor tempat olahraga yang bisa semua orang hobi olahraga bisa disalurkan di situ, insya Allah sih saya kira bagus untuk mencegah itu. Dan itu sangat diperlukan sekali. Iya, betul. Baik, Pak Kapolres, saat ini memang AKBP Polres II Silalahi ditugaskan sebagai Kapolres Pendelik Natal. Umumnya Kapolres hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja di satu tempat. Nah, dalam rentang waktu tersebut apa yang menjadi target Pak Kapolres kita ini akan kita simak selepas jeda berikut ini. 102.6